ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus DPP, pengurus DPW, Bapak Ibu sekalian direksil, Wabil khusus Ustadz Muhammad Abduh dari Liwiliang Bogor. Puji syukur kita panjatkan kata Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada uswah dan kutwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Sallallahu pada alaihi para wasallam. keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ini mewakili sekretariat. eh, Pada hari ini insya Allah kita akan dengar kajian terkait dengan pembiayaannya. Wabil khusus pembiayaan murabahah personal financing gitu. Alhamdulillah telah hadir kurang lebih 125.000 orang. Alhamdulillah ini cukup banyak. Biasanya kalau jam segini itu masih 20, 15 gini. Ini Alhamdulillah Seratus dua berkahnya puluh lima Jumat ribu pagi ini kalau luar untuk biasa demo. ini. Allahumma Akbar. Baik Bapak sekalian, ini telah hadir juga Bapak Ketua Umum, Bapak Alfi Wijaya. Dipersilakan, monggo Bapak Alfi Wijaya barangkali menyampaikan sepatah dua patah kata atau banyak juga boleh, monggo. Jangan Silakan sepatah dua mengawali patah. menyapa teman-teman subhanallah 130 partisipan ini. Ya. Silakan Seribu. Pak Ketum, silakan monggo Pak. Ya. Udah selesai tilawahnya. Cepet. Sudah, ini Udah. karena Udah. barokah cepet itu ya. Ya, amin, amin, amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Anggoro. Ini menggantikan Pak Anwar. Beliau saat ini lagi umroh ya. Kita doakan semoga lancar kembali ke tanah air dengan selamat dan umrohnya benar-benar mabrur. Yang kedua, makasih Pak Abduh. Saat di Solo saya udah dibisiki Pak Afi pekan depan saya mau ngisi tilawah. Oh, very welcome gitu kan. Very welcome dan kita susun dan Pak Abduh ada pesan khusus fotonya foto waktu Rakornas nggak boleh yang lain gitu. Sehingga batik kebesaran Belangkon, beserta belangkon. belangkonnya itu muncul di seluruh penjuru Nusantara industri BPR Syariah gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah pekan lalu kita telah menyelesaikan Rakornas dengan dinamikanya. Ada pembahasan isu strategis, ada undian tabungan ukhuwah, kita mengundang Pak Eko Infobank, akademisi ya, untuk mengupdate situasi dan perkembangan terkini, dan juga mengundang Bank Umum serta beberapa mitra strategis ya. Eh, dan kemarin Rakornas serasa bertabur emas ya Pak Amin ya. Banyak banget tuh siapa yang dapat di sini ya, lupa Tapi nggak saya. dapat ya Pak Ketum. Enggak dapat ya. Pak Nggak. Edi dapat Pak Edi. Sohibnya Pak Dapat Edi dua, yang Pak. dapat ya. Saya dapat Iya. dua. Anak raja yang dapat. Anak raja itu. Kalau bagi-bagi door prize gitu memang anak raja itu Hoki. lucknya tinggi itu. Hoki dia. Iya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dan diakhiri dengan BPRS Award. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai pengantar, sekali lagi terima kasih Pak Abduh yang berkenan untuk berbagi ilmu pada hari ini. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah ya Pak Abduh ya. Pahalanya terus mengalir kalau pembiayaan personal financing ini dijalankan oleh teman-teman BPR Syariah. Dan ini tadi pagi Pak Abdul saya minta izin ke Pak Abdul juga dan Bapak Ibu semuanya. Ini nanti kita akan rekam Pak Abdul ya, biar bisa naik ke YouTube Pak Abdul ya.
Ya. Sehingga teman-teman barangkali yang pengen mendengarkan kembali dari kegiatan hari ini bisa nanti ke YouTube BPRS TV ataupun mungkin nanti yang nggak hadir gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ya memang aktivitas pasca Rakornas kemarin kita fokus closing akhir bulan ya Pak Anggoro ya, sehingga mungkin di pekan depan nanti baru kita beraktivitas normal kembali. Walaupun di sana sini PAPSI ini kayaknya digenjot terus nih, kita ada undangan terkait PAPSI dan JKPN ya. OJK Ya. undang kita di pekan ini maupun pekan depan. Kemudian sudah mulai masuk lagi undangan dari LPS, undangan dari OJK juga. OJK lagi merancang social finance. Kemarin ada undangan FGD juga ke Himbarsi. Kemudian LPS, insya Allah Bapak Ibu semuanya nanti di September tanggal 8 atau tanggal 9 ada Enterprise Risk Management Training di Semarang kalau nggak salah Pak Anggol. Nanti itu apa ya keliling gitu ya. Kemarin di Jakarta, Jakarta itu ada BPRS di Jawa, di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. Nah sekarang ke Semarang nanti. Nah, untuk tahun ini, mungkin tahun depan akan di wilayah-wilayah yang lain. Dan yang terakhir, insya Allah saya juga dapat undangan itu dari IP hari Sabtu pekan depan plus dari Niaga ya, Niaga Syariah. Mereka akan mengundang, akan roadshow juga kayaknya Niaga untuk menyampaikan lebih detail lagi program-program mereka. Jadi itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat Amin. selalu. Semoga di tengah suasana yang penuh tantangan ini tetap semangat karena pesannya Pak Dewas kemarin ini udah bukan one team lagi ya Pak Amin ya, Ya, Pak ya. Anggoro ya, sesuai anggaran dan sekarang Dewas Waduh. gitu ya. Pesan Pak Dewas kemarin tidak sekedar Al-Insyirah ya Pak Edi ya, tapi Al-Baqarah ayat-ayat terakhir bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuannya, kurang lebih gitu. Jadi kita optimis kalau kita mendapatkan tantangan hari ini, itu tandanya kita akan Naik kelas. naik kelas untuk tantangan berikutnya. Sehingga tetap optimis kita bisa mengemban amanah ini dengan baik sepanjang Bapak Ibu semua tetap profesional dan berintegritas, tetap tambah kompetensi, tetap jaga iman kita sehingga tidak tergoda dan tergelincir. Sehebat-hebatnya ilmu personal financing ya Pak Abdul ya, kalau imannya, kalau integritas sangat terjaga juga akan bahaya untuk BPRS kita semuanya. Mungkin itu dari saya. Ini sudah tidak sabar menunggu. Ini mohon maaf Pak Abdul, saya hari ini mesti ngantar anak ada agenda di sekolah. Jadi mungkin nanti on off dan memantau dari jauh. Dan Baik. saya yakin nanti ini akan tembus 200 peserta lebih Pak Abdul. Targetnya Targetnya berapa 300, Pak Pak. Abdul pesertanya? Pak Anggoro? 300, Pak, Oh katanya. tiga Pakai ratus. target, Pak. Hanya 300 ya. 300, Pakai target. 300. Ya. Target Tiga 300. ratus Harusnya ya? harusnya Tiga lebih ratus. tinggi dari donasi gempa kemarin 300 ya. Iya, donasi udah 300 masa ini kurang ya? Iya, nah harusnya lebih dari itu. Oke. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah partisipasi juga dalam donasi gempa. Ini saya dan Pak Anggoro sedang memfinalisasi supaya pekan depan bisa Ciao, terdistribusi ciao, dengan ciao, baik. ciao. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Alfi Wijaya sudah menyampaikan beberapa perkembangan kekinian. Dan ini kami masih menunggu Bapak Ibu sekalian donasi ke ke NTT ya. Kemarin harusnya kemarin terakhir ada 3 BPRS yang belum belum pas transfer. Insya Allah kita tunggu sampai Senin pagi ini. Bapak Ibu sekalian, ini telah hadir luar biasa 167 ya. Ada saudara-saudara kita dari koperasi juga yang ikut hadir. Ini alhamdulillah bisa mengikuti kita semuanya. Baik, Bapak sekalian, kajian pagi hari ini pembiayaan murabah personal financing, solusi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai nasabah.
Nanti insya Allah akan disampaikan Ustadz eh, Tumenggung karena ini pakai ini ya, pakai pelangkon Raden Haryo Tumenggung Dr. Andes HM Abdul Khalid MMSI gitu. Ah, Luar biasa ini. Eh, untuk apa menambah keberkahan pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tafadhol Ustadz Abduh untuk menyampaikan materinya nanti sampai 6:30. Setelah itu kita diskusi ya Pak, biar ramai Ya, gitu. Nih. Tafadhol Ustadz Abduh, dipersilakan. terima Ya, kasih Ustaz Anggoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Waalaikumsalam suara saya ya. warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajah membahas kajian tentang murabah personal financing. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati Pak Alpi selaku Ketua Umum Himbarsi dan para pengurus yang lain, para direksi dan peserta. Ada juga nih dari teman-teman LKS, BMT, KSPPS dan yang lain-lain. Dan pagi hari ini mudah-mudahan diberkahi Allah SWT karena orang yang bangun pagi ini, terutama yang mungkin sudah melaksanakan sholatul lail, qiyamul lail, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan lembaganya dijaga dari berbagai macam musibah. Baik, saya sudah di ini akses share-nya Pak. Sudah? Baik. sudah, sudah Pak. Monggo Pak. Waduh, kok ini enggak ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Kita mulai 43 slide. pagi ini dengan topik akad murah personal financing. Kita akan bahas sampai dengan tadi totalnya sampai pukul 7. Insya Allah bisa saya sampaikan dengan cepat ya karena saya lihat ini pesertanya sudah senior semua kayaknya, lihat dari wajah-wajahnya. Jadi sudah paham sebagian mungkin. Baik, saya awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Ciparigi. Cakep. Nah, jangan lupa membeli buah. Cakep. Enak. Kalau kita cinta Nabi, pastikan cinta syariah. Mantap. Alhamdulillah. Baik, apa tujuan kajian kita diskusi hari ini? Paling tidak ada 3. Yang pertama, peserta mampu mengetahui dan memahami karakteristik lembaga keuangan syariah. Ya, baik itu perbankan, BPRS maupun KSPPS atau BMT atau koperasi syariah. Yang kedua, peserta mampu mengetahui akad berbasis jual beli murabaha di lembaga keuangan syariah. Karena kita tahu akad berbasis jual beli itu salah satunya adalah murabaha di samping salam dan istisna. Yang ketiga, peserta mampu mengaplikasikan pembiayaan murabah personal financing ya sebagai solusi nasabah untuk mendapatkan dana tunai ya memenuhi kebutuhan likuiditas sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan ketentuan OJK sebagai regulator. Nah, ini salah satu acuan kita dalam beroperasionalnya lembaga keuangan syariah adalah fatwa. Ya, karena dalam operasional dan bisnisnya ya, dalam pemenuhan aspek syariah, bank syariah hanya mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, ini ada kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah Umaro DSN MUI bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan. Mungkin ada di masyarakat yang menyatakan ya pendapat bahwa ini adalah tidak sesuai, ini adalah
riba dan sebagainya. Tapi kita sebagai lembaga keuangan yang resmi atau lembaga keuangan, kita hanya memenuhi atau mengikuti taat kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Sepanjang itu membolehkan, ya, maka kita bisa melaksanakan. Yang kedua, tata kelola lembaga keuangan syariah. Jadi ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman OJK. Mungkin ini juga berlaku untuk LKS yang lainnya. Jadi pada BPRS yang menerapkan prinsip syariah secara kafah, umumnya mempunyai tata kelola yang baik. Ya, ini adalah kita jadi acuan nih. Jadi kalau kita ingin punya tata kelola yang mulai dari melaksanakan prinsip syariah secara konsisten. Yang kedua bagaimana? Yang ketiga bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita tetap syariah? Yaitu adalah takdimul masyarakat syariah wasi ala masalirib. Mengutamakan kepentingan syariah yang lebih luas daripada hanya kepentingan laba atau profit. Jadi kalau kita harus memilih laba profit atau syariah, maka kita harus pilih syariah. Idealnya ya syariah ya laba atau profit. Ya idealnya. Kita memang berusaha untuk itu karena syariah juga memang idealnya adalah harus laba, harus profit. Ya, jangan sampai menamakan label syariah tapi rugi gitu. Kalau rugi ya berarti kita berusaha untuk bagaimana kita supaya profit. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan prinsip syariah secara konsisten. Ya. Itu janji Allah lah ya. Waman aradu anni fa innakum masyatan donka. Waman andaka anni andikri masyatan donka. Barang siapa yang menolak sistemku, maka akan menghadapi kesulitan. Ya, atau ya tata kelola yang kurang bagus. Nah, apa sekarang yang disebut dengan komitmen syariah itu? Yang pertama, kita punya tekad untuk melaksanakan syariah itu secara konsisten tadi. Apa tekad yang pertama? Tekad untuk menjalankan semua aktivitas sesuai syariah. Baik itu operasional, produk, akad-akadnya. Yang kedua, komitmen yang kedua, tekad menolak riba, goror, maisir, batil, dan riswah. Ini penting ya. Jadi kita harus menolak riba, goror, ketidakjelasan, maisir, ya, batil dan riswah. Termasuk riswah ini yang sangat menggoda, menyebabkan kita merusaknya integritas kita. Yang ketiga, tekad menjaga dari tindakan fraud atau kecurangan. Ya, riswah itu termasuk juga fraud. Apa dampaknya? Dampak yang diharapkan adalah akan timbul keberkahan dan keadilan. Jika kita punya komitmen syariah, insya Allah lembaga kita akan berkah dan adil. Yang kedua, akan terbentuk karakter karyawan yang amanah. Ya, jadi kalau sudah terbiasa terhadap komitmen, insya Allah karyawan-karyawan kita akan jadi amanah. Yang ketiga, akan timbul kepercayaan masyarakat. Ya, akan timbul trust di masyarakat terhadap lembaga keuangan kita. Oh iya, kita dikenal punya reputasi misalkan terhadap konsisten, maka kita akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Baik itu dalam bentuk DPK dan PK3 atau pembiayaan. Makanya salah satu komitmen syariah adalah semua SDM lembaga keuangan syariah itu menghindari mempunyai rekening di lembaga keuangan konvensional. Ini adalah konsistensi betul ini, komitmen betul. Ya, tidak mungkin kita sebut dengan syariah kafah kalau kita aktif di lembaga keuangan syariah tapi masih punya rekening di lembaga keuangan konvensional. Ini catatan penting ya. Jadi kalau yang masih punya rekening di bank konvensional atau lembaga konvensional ya segera ditutup ya, semuanya beralih. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan sesuai ya. Jadi jangan sampai apa yang kita katakan sesuai syariah, komitmen syariah tapi perilaku kita masih belum syariah sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghindari mempunyai rekening di lembaga keuangan syariah. Sekarang kita definisi, saya kira kalau pengertian syariah tidak ya. Nah, yang penting ini karakteristik bank syariah. Ya, nanti bank syariah paling tidak ada 3, banyak sebetulnya. Uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Ya, makanya murabah itu termasuk murabah personal financing, walaupun nasabah butuh uang, tetap uang itu bukan komoditasnya, bukan jual beli uang. Ya, tetap harus ada underlying atau iwan sebagai penghubung antara bank dengan nasabah.
untuk mendapatkan, walaupun tujuannya ada untuk mendapatkan barang maupun untuk mendapatkan uang. Ya, yang kedua, yang paling pokok adalah pelarangan riba dan goror dalam berbagai bentuknya. Ya, itu yang tadi banyak tadi ya. Ada riswa, ada maisir, ada batil dan seterusnya. Yang ketiga, akadnya heterogen, beragam, sesuai dengan tujuan dan maksud transaksi atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Kalau membeli sesuatu atau membutuhkan barang, maka akad murabah. Kalau membutuhkan manfaat sebuah aset, ada ijaroh. Ya. Kemudian kalau kita mau berbagi hasil, ada akad musyarakah mudharabah. Ada kebutuhan terhadap dana tunai, ada akad beragun emas. Ada juga MMQ. MMQ itu sebetulnya adalah dana tunai juga yang dibutuhkan oleh nasabah, tetapi berlandaskan kepada kepemilikan bersama atas sebuah aset. Baik, kita mulai tentang riba. Riba itu apa sih? Ya, ini yang kita harus hindari. Secara bahasa, riba itu adalah tambahan. Ya, wariba fil lughah huwa ziyadah. Yang kedua, lebih luas lagi. Huwa ziyadah ala ra'sil mal. Riba adalah penambahan atas harta pokok. Jadi sebetulnya secara bahasa, secara lughah, jual beli juga riba. Ya, karena beli 10 jual 12 gitu kan. Itu juga ada tambahan kan di situ 2000. Ya, tetapi itu bukan riba. Kenapa? Sedangkan sama-sama tambahan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, sekarang secara istilah riba itu adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an ahallallahu muharram riba, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya iwad. Apa iwad itu? Satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Jadi transaksi yang membolehkan adanya tambahan namanya iwan, atau dalam bahasa ekonomi namanya underlying asset. Ada sesuatu yang menyebabkan tambahan itu menjadi boleh, tambahan itu menjadi halal. Ya, yang kedua, definisi riba yang kedua, ya, yaitu prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Apa bisnis real itu? Jual beli. Makanya jual beli boleh ada tambahan. Apalagi sewa menyewa. Makanya dalam sewa menyewa, bank menyewakan aset, maka boleh ada tambahan. Harta pokoknya berapa, ujrohnya berapa, harga jual sewanya berapa. Dalam usaha, dalam berbagi hasil, ada tambahan namanya bagi hasil. Itu tambahan-tambahan tersebut itu dibolehkan karena adanya transaksi bisnis real atau yang disebut dengan iwad. Satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Nah, bisa jadinya riba dan transaksinya seperti ini. Kalau jual beli 100, jual 120.000, kelebihan 20.000 itu namanya laba. Karena ada iwad di situ, yaitu apa iwadnya? Jual beli. Kalau pinjaman, ya makanya tadi dikatakan bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditas. Pinjam 100.000, kembali 120.000, kelebihannya 20, ziyadah di sini. Maka disebut riba karena nggak ada iwan. Ya, makanya dalam lembaga keuangan syariah semua transaksinya ya adalah namanya pembiayaan, bukan pinjaman. Pinjaman boleh, tetapi tidak boleh ada tambahan seperti kod. Ya, kod yang murni ya. Tapi kod yang bermuawadah ada tambahan tuh boleh. Ya, jadi setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya tambahan adalah riba. Ya, seperti apa yang dibolehkan tambah apa pinjaman ada tambahan kod beragun emas. Ya, yaitu ada kod, kemudian ada rahan, itu ada ijaroh. Kemudian kod pengurusan haji. Itu ada dua, kod dan pengurusan haji. Ujurahnya dari mana tambahannya? Dari pengurusan hajinya, bukan dari kodnya. Kod beragun emas juga bukan dari kodnya dasarnya, tapi dari ijarohnya. Ya. Nah, bagaimana kalau pinjam meminjam ada kelebihan? Nah, apabila kelebihan pinjaman tersebut inisiatif diberikan oleh orang yang diberikan pinjaman asal tidak disyaratkan dalam akad pinjaman, maka hukumnya adalah boleh. Ya, jadi boleh tuh kalau kita mengeluarkan akad kod, kemudian nasabah memberikan kelebihan tanpa diakadkan dan disyaratkan. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, inna khairakum
ahsanukum qado'a. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang terbaik dalam pembayaran hutangnya. Jadi boleh itu memberikan kelebihan dalam utang piutang. Tetapi syaratnya tidak boleh diakalkan dan tidak boleh disyaratkan. Nah, ini iwat dengan kredit nih. Bedanya bank syariah atau bank syariah dengan bank konvensional. Uang boleh bertambah, uang boleh ada aziadah, ada keuntungan, ada profit, ada margin ketika ada barang. Jadi barang itu adalah iwan, bisnis real. Uang boleh ada aziadah, ada upah, ada ujroh, asal ada servis, ada jasa. Ya, yaitu ijaroh maupun ijaroh multi jasa. Karena ada jasanya. Jadi kalau bank tidak ada melakukan transaksi jual beli barang, tidak ada transaksi jasa, maka tidak boleh ada tambahan. Ya, uang boleh ada aziada, ada keuntungan, ada bagi hasil karena ada usaha, karena ada amal, ada proyek, berbagi hasil, loss and profit sharing. Ya, maka kesimpulannya bank syariah dilarang mendapatkan margin, bagi hasil atau ujroh atas dasar meminjamkan uang. Karena itu riba. Ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, yaitu meminjamkan uang. Meminjamkan uang ada tambahan namanya bunga. Bunga itu sama dengan riba. Karena tidak ada underlying aset. Walaupun tujuannya modal kerja, investasi, tapi akadnya adalah pinjam meminjam. Clear ya? Baik, yang kedua yang harus kita hindari adalah goror, ketidakpastian, baik itu barangnya, harganya, ya, quantity, quality, dan pricingnya tidak jelas. Makanya di dalam akad murabahah harus jelas. Tidak boleh misalkan jual beli komoditasnya bahan bangunan. Itu tidak jelas, itu termasuk goror. Nah, Rasulullah SAW anbel goror. Rasulullah melarang transaksi jual beli goror. Ya, atau akad jual beli sembako. Sembako itu tidak jelas apakah itu gula pasir, kemudian minyak, beras, tidak jelas, harus jelas. Ya, atau dalam transaksi yang lain misalkan kita menjual ikan ya di dalam kolam, menjual apa lagi, menjual ubi di dalam tanah, itu goror, itu dilarang. Kenapa goror itu dilarang? Karena punya potensi akan merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Ya, itu untuk makanya dalam transaksi jual beli itu sebut dengan goror yang sifatnya berat. Tapi goror yang ringan dibolehkan. Seperti apa? Seperti orang menjanjikan sesuatu. Saya kalau bisnis saya berhasil, saya akan zakat infak sodako. Itu goror karena tidak jelas, tapi itu boleh karena akannya akan tetap. Tetapi kalau komersial, ijaroh itu tidak boleh. Tetapi ada goror ringan seperti jual beli barang yang tertutup atau yang dibuka dulu baru ketahuan. Jual beli jeruk itu goror sebetulnya dari sisi rasa, tetapi secara uruf bisnis itu dibolehkan. Dibilangnya manis ternyata asam, ternyata pahit, itu nggak bisa, itu goror, tapi goror ringan menurut para ulama. Atau jual beli rumah yang tidak ada ketahui fondasinya. Kan tidak mungkin jual beli rumah fondasinya dibongkar dulu. Itu goror juga, tapi itu goror ringan. Tapi kalau goror berat yang tadi, ya jual belinya harus jelas. Ya. Oke, sekarang akad berbasis jual beli bank syariah itu apa aja? Murabahah, salam, istisna. Nah, rukunnya ini harus terpenuhi. Ya, dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah itu harus ada. Pertama penjual. Yang kedua pembeli. Kalau penjual berarti nasabah. Penjual adalah bank syariah atau BMT atau KSPPS. Pembeli adalah nasabah atau mitra. Ya. Yang ketiga barangnya yang diperjualbelikan mabinya. Kalau di syariah berarti harus halal. Ya. Kemudian ada harganya, ada samannya. Yang kelima adalah ada ijab kabulnya. Harus ada itu, karena itu rukun. Kalau tidak terpenuhi rukunnya maka tidak sah jual belinya. Harus ada ijab kabul. Walaupun ijab kabul itu bisa lewat hadir, ya, lewat tulisan, lewat lisan, lewat media, lewat video call dan seterusnya. Itu harus terpenuhi.
dengan syarat-syarat tertentu, ya. Ini harus jelas dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang apa landasan syariahnya? Saya kira sudah tidak perlu dijelaskan. Al-Baqarah 275. Kemudian hadis. Ini ada satu hadis yang perlu saya ingatkan. Nah, Rasulullah SAW, ini harus riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW, an abi amalaisa indi. Jangan kamu menjual, Rasulullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku. Ini jelas ya. Jadi bank syariah, lembaga keuangan syariah tidak boleh menjual sesuatu, tidak boleh menyewakan sesuatu yang bukan milik bank. Ya, yang bukan milik bank, atau menyewakan sesuatu yang bukan milik bank. Ya, menyewakan toko. Makanya di dalam akad sewa menyewa itu disebut dengan ada akad ijarah paralel. Bank menyewa dulu kepada pemilik aset, baru disewakan agar terpenuhi unsur syariahnya. Membeli barang juga begitu, ya. Makanya ada beberapa metode untuk jual beli. Ya, jadi pelaksanaan akad murabah itu paling tidak di dalam keuangan syariah berdasarkan fatwa syariah DSN ada 3 pembiayaan murabah, pembiayaan murabah ultra mikro, kemudian murabah personal financing yang akan kita bahas. Ya. Nah, BPRS atau lembaga sebagai penjual supaya ini terlihat mana yang sesuai syariah dan mana yang tidak sesuai syariah. Ya. Yang pertama, lembaga keuangan memiliki barang secara sempurna. Ya, berarti BPRS, lembaga keuangan syariah, membeli barang langsung dari supplier, dicatat sebagai persediaan, kemudian berakad dengan nasabah. Ya, jadi sudah punya dulu. Ya, ini idealnya. Ya, idealnya. Berarti ini murabahah tanpa pesanan. Jadi sudah display dulu barangnya. Ideal. Ya, ini sangat ideal. Yang kedua, memiliki barang secara prinsip. Apa barang secara prinsip? Membeli barang dari supplier dengan cara menghadirkan pemilik barang di majelis akad. Ya, di majelis akad hadirkan ya pemilik barang di majelis akad. Bank syariah, lembaga syariah berakad terlebih dahulu dengan pemilik barang, kemudian berakad dengan nasabah. Qabd hakiki. Jadi diterima dulu, ya, dimiliki dulu secara prinsip, ya, oleh pihak apa? Oleh pihak bank atau pihak LKS. Maka secara keseluruhan mazhab sampai mengatakan membolehkan perpindahan kepemilikan terjadi dengan adanya ijab qabul. Ya, tidak mesti dibalik nama, itu qabd hakiki, qabd hukmi. Ya, karena tidak semuanya barang itu bisa dibalik nama. Karena kan barang itu dua ya, ada atas nama, atau unjuk nama. Kalau atas nama ya seperti sertifikat rumah, pemilik sertifikat rumah yang tercatat dalam kalau BPKB unjuk nama. Siapa pemilik BPKB? Itulah yang punya mobil. Ya, kalau rumah sertifikat ya harus tercatat, makanya disebut dengan atas nama. Yang ketiga, bank atau lembaga bisa membeli via media lewat email, lewat WA, lewat telepon kepada supplier, kemudian dijual dan berakad dengan nasabah. Yang ketiga, yang keempat, akad wakalah murabah, ya, dilakukan bersamaan, ya, akad murabah efektif setelah nasabah membeli dan menerima barang qabd hakiki, ya. Bukti pembeliannya ini yang disebut dengan mu'allaq, ya, akad murabah mu'allaq, ya. Yang kelima ini yang terjadi di lembaga keuangan, yaitu akad wakalah dilakukan bersamaan dengan akad murabah. Ini yang tidak ada dasarnya, ya. Makanya solusi untuk yang nomor 5 ini dalam bentuk adalah akad murabah mu'allaq dan akad personal financing. Ya, ayo kita lanjut. Ya, pilihan murabah saya kira tidak perlu lagi dibahas karena sudah bisa dipahami. Ya, ya harus jelas barangnya, ya, quantity, quality, pricingnya, time delivery-nya, ya, nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, total harga. Ini kalau diakadkan itu harus masuk ke dalam akad murabah. Tidak boleh menjadi lampiran.
Karena inti dari akad murabah itu ini barang, ya barang. Oke, yang kedua ultramikro. Apa sih ultramikro itu? Ultramikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan aset yang jelas terukur spesifikasinya, kuantitas dan kualitas, yang nilainya sangat kecil, ultramikro, dan beragam jenisnya, bisa multi aset dan jasa yang beragam. Jadi multi jasa, multi aset yang beragam. Pembiayaan murabah ultramikro dilakukan dalam bentuk akad mu'allak, yaitu akad murabah yang berlaku efektif di masa yang akan datang setelah nasabah sebagai wakil BPS melakukan pembelian aset dan melaporkannya kepada LKS. Jadi tidak boleh sesungguhnya ya pembiayaan murabah wakalah itu berbarengan antara akad murabah dengan akad wakalah. Kalau mau mu'allak, ini yang diatur yang disebut dengan pembiayaan murabah ultramikro. Murabah itu dilakukan setelah bank memberikan surat akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang, kemudian nasabah atau anggota membeli barang, baru secara efektif murabah dicatat sebagai pembiayaan murabah di dalam neraca masing-masing bank atau LKS. Jadi tidak langsung, jadi efektif. Bisakah dalam waktu beberapa jam? Ya, efektif. Setelah efektif, baru dicatat sebagai pembiayaan murabah. Kemudian nasabah menyerahkan bukti pembelian barangnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional membatasi maksimal 15 hari segera untuk menyerahkan bukti pembelian barang. Itu mu'allak itulah yang disebut wakalah yang sesuai dengan fatwa DSN. Ya. Baik, pelaksanaan pembiayaan murabah dengan bentuk akad mu'allak berlaku efektif pada saat nasabah sebagai wakil lembaga keuangan melaksanakan objek wakalah. Ya, maksimumnya memang tidak diatur dalam fatwa. Ya, maksimumnya adalah 20 juta. Ya, 15 hari ya. Oke, yang kita inti dari sekarang adalah apa sih pembiayaan murabah personal atau personal financing itu? Ya, kita tahu ada beberapa produk sekarang pembiayaan di lembaga syariah berbasis emas. Yang pertama, kode beragun emas, gade emas. Manfaatnya nasabah mendapatkan uang tunai. Jadi ada caranya, yaitu apa? Dengan kode beragun emas, nasabah mendapatkan uang tunai. Ya, agunannya emas milik nasabah. Karena itu harus disimpan ya di bank syariah atau di LKS. Keterangannya maksimal di dalam POJK 250 juta untuk satu nasabah. 250 juta. Kemudian yang kedua, pembiayaan kepemilikan emas. Manfaatnya apa? Nasabah memiliki emas dengan cara mengangsur, by taksid, ya angsuran sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian agunannya emas yang diangsur. Tidak boleh itu PKI itu agunan yang lain, tapi emas yang diangsur. Ini sesuai dengan ketentuan internal masing-masing. Saya lihat di BSI itu sampai maksimal 150 juta PKI itu. Ya. Nah, yang ketiganya murabah personal financing. Manfaatnya apa? Nasabah mendapatkan uang tunai melalui jual beli emas antara bank syariah dengan nasabah. Agunannya apa? Fixed asset di luar emas atau tanpa agunan. Makanya ini pas sekali untuk pembiayaan kepada ASN, kepada P3K, ya, kepada karyawan swasta yang tanpa agunan, bukan tanpa angsuran ya, tanpa agunan. Tetapi dalam rangka meminimalisir risiko, sebaiknya yang tanpa agunan itu melalui proses potong gaji. Ya, itu jangan sampai pembiayaan tanpa agunan, tanpa ya mungkin bisa saja kalau kerjasama dengan lembaganya, ya, walaupun itu ada batasannya. Tetapi bagaimana bisa nasabah mendapatkan uang tunai? Ya ini melalui murabah personal financing. Maksimal juga 20 juta. Walaupun di dalam fatwa DSN tidak ada pembatasannya pagunya. Ini saya lihat di Amanah Ummah, ini tidak ada memang ini karena kita sudah laksanakan tidak dipisahkan. Yang penting semuanya akadnya murabah, ya. Jadi kita juga sudah melakukan murabah personal financing, ya. Jadi kita arahkan
bagi nasabah-nasabah sampai 20 juta, ya, daripada kita keliru dengan melaksanakan murabahah wakalah berbarengan, ya, tidak bisa mualaf, lebih baik menggunakan ini. Yang penting lembaga keuangannya siap dengan persediaan emas. Tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, apa sih pembiayaan murabah personal financing itu? Pembiayaan murabah personal financing adalah pembiayaan murabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkait kesulitan likuiditas atau dana tunai yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan butuhnya untuk biaya pendidikan, pengobatan, bayar utang, itu boleh dengan akad ini. Semua untuk bayar ke mertua, untuk ngasih istri, ya. Pokoknya bisa, semuanya bisa. Asal sesuai dengan apa? Transaksinya sesuai dengan syariah, ya. Akad jual beli dalam pembiayaan murabah personal financing harus melahirkan perpindahan kepemilikan, intiqalul milkiyah, sejak ijab kabulnya sah terjadi, ya, baik disertai qabd hakiki material maupun qabd hukmi secara hukum, ya. Misalkan bisa dibalik nama. Kode hukum itu artinya bisa diproses balik nama, ya. Ya, jadi qabd hakiki memang betul-betul ada barangnya, emasnya ada, ya, tidak boleh tanpa, ya, karena kalau tidak ada emasnya, helah itu namanya, hukumnya haram. Ya, makanya orang kenapa menolak akad tawarruk. Tawarruk itu ada orang yang mendefinisikan seolah-olah terjadi jual beli. Ya, makanya di Malaysia itu diperbolehkan kalau tidak salah, ya, akad tawarruk itu. Ya, karena tujuannya adalah apa? Akad tawarruk sama dengan murabah personal financing itu untuk mendapatkan uang tunai. Ya, pembiayaan murah personal hanya dapat dilakukan dalam pembiayaan yang tidak menggunakan akad bagi hasil. Hanya dapat menggunakan akad murabah atau akad qard di dalam fatwanya. Jadi pilihannya hanya dua. Ya. Dalam hal pembiayaan personal financing menggunakan murabah, maka aset yang diperjualbelikan harus berupa aset yang mudah diperjualbelikan kembali oleh nasabah. Contohnya bisa emas atau perak. Kalau rumah terlalu besar kan, dan batasannya juga, dan relatif sulit. Bagaimana kita mendapatkan uang tunai kalau kita sulit menjualnya, ya. Jadi dicontohkan itu emas dan perak atau barang-barang yang lain, yang liquid lah begitu. Ya, mabi atau barang tadi yang diperlukan harus berupa barang sil'ah yang halal, berharga dan mudah diperjualbelikan. Jadi medianya bisa selain emas dan perak, silakan aja yang lain. Ya, ya bisa komoditas lah istilahnya, tawaruk itu kan harga jual beli komoditas. Tapi kalau kita lebih baik menjelaskan langsung kepada emas dan perak. Nasabah dapat menjual barang terlebihnya kepada pihak lain secara tunai. Nasabah boleh memberikan kuasa dengan wakalah kepada LKS untuk menjual mabi miliknya kepada pihak atau menjual langsung kepada pembeli akhir secara tunai, misalkan ke toko emas atau kepada perorangan kepada kepada pihak ketiga. BPRS Al-Bank tidak boleh dilarang memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli mabi. Ini silakan beli emasnya sendiri. Dari awal itu sudah tunai. Nah, itu dilarang oleh fatwa DSN untuk menghindari namanya moral hazard atau side streaming. Ya, tidak sesuai dengan akadnya. Karena akad murabahnya adalah akad jual beli emas atau jual beli perak. Jadi tidak diwakalahkan, tidak dilarang diwakalahkan. Nasabah tidak boleh menjual kembali barang yang dibelinya kepada LKS yang sama dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelinya. Jadi kalau BPRS atau BMT yang menyediakan emas, ya, kemudian dijual kepada nasabah atau pada anggota, anggota boleh menjual kembali kepada LKS, kepada BPRS, tapi harus harganya sama. Ya, jadi kalau pembiayaan 15 juta maka dibeli lagi oleh pihak lembaga itu 15 juta kembali. Artinya lembaga tidak boleh mencari dua keuntungan dari satu transaksi, dari satu objek. Karena apa? Karena keuntungan bank atau LKS yaitu dari margin murabahah, bukan dari jual belinya. Clear ya? Jadi kalau dijual kembali dengan harga yang sama.
Besarnya pagu maksimum ini 20 juta perundang-undangannya per nasabah. Nah, saya singgung tadi tawaruk. Tawaruk itu hampir sama. Ya, walaupun secara fatwa DSNA tidak mengatur tawaruk, ya, tapi ini berlaku di negara-negara lain. Ya, sama, hampir sama. Cuma disebutnya jual beli komoditas, sama. Ya, apa bedanya dengan murabah personal financing? Dalam fatwa DSN tentang MPL dijelaskan barang yang diperjualkan harus liquid dan nyata, ain. Ya, kalau ini kan komoditas aja tawaruk itu. Dan bisa diterimakan qabd hukmi dan qabd hakiki. Jika dijual kepada pemasok harus dengan harga yang sama. MMG harus terpisah antara akad murabahah, bank dengan nasabah, dengan jual beli antara nasabah dengan bank. Rasulullah SAW, sofa ini fi sofil wahidah. Rasulullah melarang satu objek ya dilakukan dua akad, harus terpisah. Ya, akad jual beli dan akad murabahah. Ya, itu harus terpisah. Saya sudah memberikan contohnya. Ya. Nah, poin personal ini misalkan nama barangnya emas antam 24 karat. Nggak ada yang sekarat ya, 24 karat. Jumlah 10 gram, harga satuan misalkan 2 juta, total harganya 20 juta. Jelas. Di dalam akad murabah personal ini harus jelas. Berapa jumlahnya, jenisnya, ya, paling tidak jumlah dan harganya. Ya, harus jelas. Ya. Baik, kalau mekanismenya dari supplier, misalkan pokoknya 19 juta, labanya 1 juta, maka harga jualnya 20 juta. Ini misalkan ya. BPRS menjualnya adalah 20 juta. Ya, pokoknya. Maka kepada nasabah adalah pokok 20 juta ditambah margin 5 juta, misalkan jadi 25 juta. Kemudian dijual, harga jual, kemudian diangsur oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu, tenor yang disepakati ya oleh bank dan nasabah sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, perbedaannya apa? Murabah pembiayaan emas dengan murabah personal financing. Kalau PKE, emas sebagai objek akan murabah dengan tujuan untuk memiliki emas. Kemudian emas sebagai agunan. Kalau murabah personal financing, emas sebagai objek akan murabah sekaligus sebagai media atau alat untuk dijual untuk mendapatkan dana tunai atau likuiditas. Ya, agunannya bisa fix aset atau tanpa agunan. Bisa saja tanpa agunan yang disampaikan tadi. Ya, apa namanya? Potong gaji dan atau ada agunan yang sesuai dengan nilai agunan. Nah, nilai pembiayaan, maaf. Nah, ini contohnya ya. Jadi akad satu BPRG sebuah pembeli kepada supplier, ya, ini terjadi akad. Dia ada akadnya. Ya, ada akadnya. Walaupun akadnya adalah hukum syar'i. Ya. Bukan akta lah, akad lah. Ya, bukan akta notaris, bukan. Dibeli dulu oleh pihak bank, oleh pihak LKS, kemudian dijual kepada apa? Kepada nasabah. Ya, murabah personal financing. Itu terjadi ijab kabul untuk menghindari tadi gharar. Nah, ini contohnya surat beli hukum syar'i antara pihak pertama penjual, supplier, ya, pemasok dengan bank, ya, sebagai pihak kedua. Dijelaskan nama barangnya, jumlah dan kualitasnya, harganya berapa. Ya, jadi kemudian berakad murabahah. Ya, bank dengan siapa? Dengan nasabah. Ya. Kemudian karena ini nasabah butuh uang, maka dijual kembali. Jadi ketika akad ini adalah nasabah sebagai penjual, sedangkan bank sebagai pembeli. Artinya sungguhnya emas yang ini tidak terlalu banyak, kecuali massal ya, akad ini massal. Tidak terlalu banyak persediaannya, karena hampir-hampir semua nasabah itu menjual kembali kepada bank atau kepada LKS. Dan itu dibolehkan dengan syarat harus sama harganya. Tidak boleh harganya berbeda atau lebih murah. Harus sama. Ya, karena keuntungan bank itu, lembaga konsernya itu dari murabahahnya. Ya, bukan dari jual beli emasnya. Ya. Nah, ini skemanya dari pemasok emas. Sekarang banyak nih pemasok nih. Antam, Raja Emas di mana-mana itu. Galeri 24 atau toko emas. Itu bisa BPR itu membelinya dari pemasok
atau dari pemasok kepada koperasi dulu, kepada koperasi karyawan. Biar karyawan yang persediaannya, bukan di banknya. Kalau kita punya, kalau amanah umat kita sudah punya koperasi. Ya, baik untuk PKE, untuk murabah personal financing lewat ini, atau lewat untuk tilang, tabungan investasi lembaga mulia, kita juga yang menyediakan pemasoknya adalah karyawan. Biarlah koperasi karyawan yang mencarinya. Tapi boleh juga BPRS membeli ya dari pemasok. Kemudian melakukan akad murabah dengan nasabah, kemudian nasabah mengangsur. Nah, bagaimana emasnya? Boleh dijual kembali kepada BPRS dengan harga beli sama, boleh dijual kepada pihak ketiga dengan harga pasar. Ya, dengan harga pasar. Bagaimana kalau lebih rendah? Ya, itulah resiko. Ya, al-kharaj bidoman, kaidah usulnya. Untung rugi merupakan resiko yang harus ditanggung ketika melakukan transaksi. Tidak hanya untung, ya, tidak juga boleh resiko rugi. Jadi silakan, ya, boleh dijual ke BPRS-nya dengan harga beli sama atau kepada pihak ketiga kepada dengan harga pasar. Nah, ini manfaat ya bagi BPRS bentuk penyaluran. Kedua, nasabah salah satu alternatif untuk mendapatkan dana tunai, likuiditas. Kemudian bagi BPRS mendapatkan margin, ya. Kemudian bagi nasabah marginnya tetap, ya, selama jangka waktu pembiayaan. Ya, kalau toh dalam kondisi darurat ada perpanjangan scheduling maka tidak boleh ada tambahan margin, walaupun jangka waktunya berubah, ya, harga angsuran menjadi lebih kecil, ya. Kemudian meningkatkan outstanding pembiayaan, dan bagi nasabah manfaatnya adalah bebas digunakan, konsumtif, produktif, konsumtif, investasi boleh, ya, boleh, ya. Misalkan banyak multiguna, ya, multi barang dan multi multi jasa, nah itu boleh bayar utang, boleh bayar pendidikan anak, ya. Jadi kalau dilakukan akad satu persatu itu repot, akadnya banyak. Kalau pendidikan untuk ijar multi jasa lebih baik ya itu, tapi ada batasan di angka 20 juta. Ya, bagi bank one stop service, ya, bagi bank, bagi lembaga keuangan bisa memenuhi semua kebutuhan nasabah atau anggota. Itu baik. Jadi lembaga keuangan syariah yang baik adalah yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan syariah. Ya, jadi pada prinsipnya nasabah tidak perlu menyampaikan penggunaan dananya. Karena iwadnya tadi, underlying asetnya itu adalah jual beli emas, bukan penggunaan dana oleh nasabah. Ya, jadi iwadnya itu. Untuk menghindari riba tadi harus ada iwad, karena iwadnya ada jual beli emas, maka penggunaan dananya tidak perlu ada laporan. Karena di dalam laporan Apollo pun yang dicatat dalam murabahah dan ada buktinya, jual beli murabahah dan jual beli murabahah jual beli emas ada buktinya. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ada waktu sekitar 30 menit untuk jika ada pertanyaan. Masya Pesertanya Allah. 308 orang ini. Iya, pas di atas target ini, Start. 300. Ya, Ya. Baik. Baik, Bapak sekalian. Mau silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada beliau. Nanti Ya. masih ada waktu Itu 30 menit. Ini Silakan. kalau Anggara. kalau bertanya pasti waktunya terbatas, Pak. Jadi nanti kalau ada kasus baru bertanya aja kali. oke, Iya. Itu oke, Mbak oke. Anggara. Silakan, nih ada Pak Pertanyaannya Budi Mbak nih. Anggara. Ya, Iya. Pak silakan Pak Pak Budi. Chat Ustadz aja, di Abdul chat sudah room tahu, aja sudah kalau bisa. paham itu. Di Ya, chat Ustadz room Abdul aja. sudah paham itu. Pak Nanti Budi biasa silakan. nanti masalah baru Iya. nelpon. Ya, Iya, ya. Assalamualaikum. Ustaz Abdul, sehat? Ya, Ustaz Abdul. ya. Salam ya. Salam. Oke, Alhamdulillah menarik ini Pak. Jadi sedikit yang Sudah menambah paham. wawasan ini yang selama ini setahu saya ataupun sepemahaman saya itu terkait dengan personal financing itu emasnya itu dijual ke pihak lain Pak, atau biasanya ke toko emas atau ke siapa, yang penting setelah berakad dengan bank, emas dimiliki nasabah dan itu dijual oleh nasabah
yang kemudian nasabah dapat cash gitu ya. Nah, ini yang menarik tadi bahwa ternyata emas itu bisa dijual kembali ke BPRS ataupun dibeli kembali oleh BPRS. Nah, ini yang mungkin pengetahuan baru bagi kita gitu. Nah, Ya, betul Pak. Dari apa SNM kalau memang boleh. nggih, kalau misalnya seperti itu ini masuk ini enggak Pak? Masuk konsep bayi al-inah enggak ya? Jadi karena itu kan dijual oleh bank tapi setelah itu dibeli kembali oleh bank gitu. Sehingga seakan-akan bank itu membeli emasnya milik bank kembali gitu. Nah, ini dengan kena bayi al-inah enggak Pak ya? Ya, Ustaz? tidak Pak, Nggih. tidak. Enggak. Asal tadi ada akadnya, yang kedua intikal milkiyah, berpindah kepemilikan Pak. Oh, Artinya gitu. berpindah kepemilikan ini artinya nasabah diberikan peluang untuk menjual kepada pihak lain. Oh, Dan gitu ada ya. barangnya, ada barangnya. Itu udah Ada jelas Pak, barangnya. ada Oh, nggih. batasannya. Jadi tidak Tapi dengan termasuk bayi tapi inam. dengan syarat harganya tidak berbeda dengan apa yang Ya, tadi harga jual. dijual Ya, oleh bank ya. ya. Oh, Itu membatasinya seperti itu, batasan. oh, nggih. Nggih, matur suwun, Tat. Ya, Ya, ya Barakallah, Makasih Pak Budi. barakallah. Nggih. Ada pertanyaan di chat Ustaz. Dalam ya. praktek murabahah personal financing berbasis tawaruk, sering terjadi transaksi komoditas yang dilakukan secara administrasi formal tanpa perpindahan fisik barang yang nyata. Bagaimana kedudukan transaksi tersebut berdasarkan fatwa DSN, Ya. serta batasan apa yang harus ditegakkan agar akad tersebut tidak jatuh pada jual beli riba yang dilarang. Ya, Ya, ya tadi ini patuannya jelas kok, personal financing bukan tawaruk Pak ya. ya, Bukan tawaruk. Bukannya personal financing ada bahasanya. Ya. Dan ini tadi perpindahan perpindahan kepemilikan Pak. ya, Ada akadnya. Kan tadi Imam Syafi'i mengatakan perpindahan akad itu perpindahan barang itu bisa melalui akad. Akadlah yang menentukannya. Kemudian ada datanya, akad murabahanya. Dan ada barangnya. Jadi saya jadi contohkan tadi ada tiga pihak kan, ada tiga pihak bank tadi, ada pemasok, ada bank, ada nasabah. Makanya nasabah diberikan keleluasaan. Silakan mau jual ke bank kembali atau kepada LKS maupun ke pihak ketiga dengan segala konsekuensinya. Yang penting ini akad ini bisa memenuhi kebutuhan uang tunai nasabah tanpa melanggar prinsip syariah. Gitu, itu penting itu. Jadi solusi lah. Syariah itu harus jadi solusi. ya, Fatwa DSN itu jadi solusi. ya. Seperti itu, Pak. Ada chat berikutnya nih, Tat. Terkait pembelian kembali oleh LKS untuk terkait perpajakan yang nanti bagaimana ya, Tat? Adakah Semua potensi ya, akan dikenakan pajak? ya, semua transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu tidak terkena pajak. Udah jelas itu. Ya, Oke, ya, ada peraturan Menteri Keuangan, ya, siap. tidak terkena. Baik, Bapak Izin sekalian. Pak, izin Pak. Dari Amanah Bangsa, Sawal. Oh Pak, iya, Ustaz, Pak. Sawal. Ya, 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 silakan. Pak Sawal, Pak silakan Pak Sawal, Sawal. Pak. ya. Ya, Pak Sawal dulu silakan. Pak, praktik ini pernah kami lakukan sejak awal tahun 2024. Namun di akhir 2024, pemeriksaan OJK menemukan ini. Bahkan kami tidak jual belinya itu dengan bank ya. Jadi praktiknya yang dilakukan di Amanah Bangsa, kita kan juga ada koperasi. Koperasi itu yang menyediakan emas, stok emasnya di koperasi. Pada saat akan pembiayaan dengan nasabah, Amanah Bangsa membeli emas tersebut ke koperasi. Ya. Dibeli koperasi, baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Nasabah kita kasih opsi untuk memiliki emas atau menjual. Kalau menjual, kita siapkan koperasi untuk membelinya. Koperasi Amanah Bangsa, koperasi karyawan. Memang dalam hal ini ada perbedaan harga. Kita koperasi mengambil margin sebesar 10.000 pada saat itu. Namun pada pemeriksaan OJK ini dilarang oleh OJK ke kami. Alasannya apa? Alasannya karena ini tidak murni jual belinya. Sebenarnya kan nasabah bukan bertujuan untuk membeli emas. Kebutuhannya uang katanya. Iya. Kebutuhannya uang. Jadi kenapa emas yang menjadi objek jual belinya? Cukup panjang Pak perdebatan kami, ya kan? Cukup panjang perdebatan kami dengan OJK. Namun karena mungkin pihak DPS
DSPS di awalnya Pak, DPS kami sudah saya minta untuk memberikan opini dalam hal ini, tetapi pada saat meeting dengan OJK, pada saat dengan OJK, DPS yang tidak bisa memberikan argumen yang cukup kuat, sehingga memang transaksi ini dihentikan. Memang Anggapan tidak ada, OJK memang tidak, seperti tidak. itu Pak pada saat Tidak itu. ada Sehingga dibacain pada saat ini Pak fatwanya. Sawal, Pak Sawal Ya. tahun berapa itu Pak Sawal ya pemeriksaan OJK tahun 2024 Pak, akhir 2024. 2024 kami Ya. isi Sudah ada meeting itu di fatwanya. September. Sudah ada. Di mana? Iya, sudah ada fatwanya. Tahun Iya 2000. Pak. Iya, sudah Iya. ada. Ini mungkin ini saya tidak menyalahkan OJK, hanya menyayangkan OJK tidak baca fatwa gitu. Ya. Iya. Jelas Ya, kok ini ya. jelas dengan syarat tertentu. Perpindahan kepemilikan ya harus ada itu. Dibuktikan dalam Namanya juga pengawas, Pak Ustadz. ya. Namanya juga pengawas. Ya, Pak. Memang satu lagi Pak, tapi itu tidak dipermasalahkan pada saat itu. Kami tidak membatasi nilainya. Tidak membatasi nilainya 20 juta. Ada yang sampai 100 juta, 150 juta. Tapi memang kan di fatwa itu juga tidak dibatasi angkanya. Betul Pak, tidak dibatasi memang. Ya. Oke, clear ya Pak. Nanti kita menyayangkan saja OJK, bukan menyalahkan ya Tat. Ya. Ini ada pertanyaan Ustadz ini. Ya barangkali mungkin pertemuan kali ini bisa menjadi juga bagi kami ya untuk nanti melanjutkan rekamannya Lanjut, dikasihkan Pak, OJK, Pak. Pak Afzal. Ya, bentar Pak, lanjut terus Pak, daripada Sama pengawas. murabah muakalah berbarengan. Ya. Itu jelas bertentangan tuh. Bahkan kami kecuali Pak, murabah mualak Pak. Kecuali Ya. murabah mualak. bahkan kami pada saat itu kami bekerja sama dengan beberapa toko emas terdekat dengan kantor. Dengan cara gini, ketersediaan emas di koperasi itu kan terbatas. Misalnya hanya kami sediakan senilai 200 juta. Apabila pada saat itu transaksi murabahah yang membutuhkan emas itu lebih dari 200 juta, kami kerjasama dengan pihak toko emas. Bahkan sampai segitu kami Pak kemarin untuk menjalankan praktik itu. Itu pun tetap dilarang. Dilarang ya. Dilarang oleh OJK. Karena intinya nasabah itu bukan butuh emas Pak. Nasabah itu butuh uang katanya. Jadi nggak pas ini dilakukan hal yang seperti ini. Ada minta solusinya OJK apa katanya Pak? Disuruh konven Pak. OJK mana tahu ngasih solusi. Lah iya makanya itu. Oke, dilanjut ya Pak. Ini masih ada banyak OJK saja. Ada banyak pertanyaan tuh di Ustadz di chat itu. Petunjuk tata waktu terkait dengan akad murabah emas yang menjadi objek jual beli kemudian dijual kembali kepada nasabah. Pencatatan akuntansinya kepersediaan bagaimana Ustadz? Harga 30 juta kan tidak laku. Kalau dijual 20 juta nasabah rugi. Ya tadi kalau rugi itu biasa tuh Pak. Makanya dijual aja ke lembaga keuangannya, balik lagi ke banknya dengan harga yang sama. Tapi jangan sampai itu emas itu tidak dijual, jadi fungsinya berbeda. Nanti datang lagi dengan harga yang satu tahun kemudian harganya jadi naik, bukan gitu kan? Ini pada saat pelaksanaan akad itu dijual kembali kepada lembaga, kepada banknya, atau dijual kepada pihak yang lain karena dia butuh apa? Butuh uang tunai gitu, bukan disimpan. Kalau disimpan nanti bisa terjadi apa? Transaksi naik turun harga kan? Bisa naik, bisa turun gitu. Jadi untuk menghindari kerugiannya ya tadi pada saat transaksi akad itu mau dijual kepada bank atau kepada pihak yang lain, kepada pihak ketiga gitu. Oke. Di bawahnya lagi Ustaz tuh. Apabila objek akan jual kembali, apakah harga wajib sama dengan harga beli untuk pihak ketiga lain? Contohnya toko emas. Enggak lah. Itu pihak ketiga mah harga pasar, Pak. Tidak mesti sama, harga pasar. Kalau toko emas, pihak ketiga, atau Raja Emas, atau Galeri 24, itu harga mereka. Karena itu di luar kontrol kita. Yang penting batasan DSN itu adalah jika dijual kembali kepada pihak LKS, maka harus sama. Pada saat itu ya, pada saat itu. Karena tujuannya, kenapa pada saat itu? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Berarti yang ideal ini ya Pak Abdul ya,
izin bertanya Pak Abdul. Kenapa? Berarti idealnya itu supaya tidak ada selisih buyback dan pembelian itu memang sebaiknya ya idealnya LKS yang membeli kembali ya Pak. Ya, ya, ya. Dan itu Izin tanya, Tat. LKS itu berarti harus punya persediaan tidak terlalu banyak, Pak, sesungguhnya. Ya ya ya. Tidak terlalu Tat, banyak. Tat. Ya, sebentar. Ini ada Oke. jawab pertanyaan dulu nih. Lah jual beli emas selisih harga beli baik-baik, apakah harga baik-baik? Ya udah tadi, udah. Tadi harga Ustaz. beli Sudah dijawab Ustaz. Ya. Akan ini khusus Nenek. objeknya. Objeknya bukan hanya untuk emas ya, silakan aja komoditas yang liquid. Ya, komoditas liquid. Kalau tawaruk kan tidak membatasi itu emas. Kalau fatwa DSN membatasi yang liquid. Yang liquid di masyarakat itu apa? Ya emas perak lah. Karena kalau mobil ya atau motor itu kan dari lama prosesnya, ada balik nama dan seterusnya. Yang simpel karena ini memang dalam kondisi tertentu lah. Kondisi memang nasabah butuh uang dan syariah menjadi solusinya akan ini. Tat, terkait dengan SAK, Tat. Ya, kenapa? Terkait dengan SAK dengan pengakuan dan pengukuran, Tat. Misalnya ini kasus yang BPRS-nya menyiapkan stok emas misalnya. Ya, Apakah ada penilaian atau diamortisasi nilainya? Misalnya hari ini saya beli stok ya 20 juta saja nilainya. ya. Nah, misalnya belum ada yang beli ini, apakah Persediaan nanti aja, Pak. Di situ ada persediaan yang sama aja nilainya, Pak. tidak usah Ya, diamortisasi nih? ya, tidak usah. Kan itu bukan ini. Ini kan objek jual beli ini, Pak. Bukan kepemilikan dalam bentuk seperti aset, Pak. Ada amortisasi. Berarti nanti komoditas lainnya juga sama, diakui sebagai nilai perolehan saja, Tat ya. Ya, kalau khusus untuk ini, Pak. Untuk emas ini, Pak. Berarti Persediaan. tidak ada nilai kurang, nilai tambah atau tadi ataupun tidak ada kerugian. ya. Oke, clear, Tat. Clear, terima kasih. Ya. Tat, Masih berarti ada dicatat tadi Ustaz. untuk komoditasnya tadi tidak harus emas ya, karena Ya, di kita itu pernah ada 2 kali Tat, nasabah kita itu komoditasnya mobil Tat. Jadi mereka membutuhkan cash, tetapi ya tadi objeknya adalah mobil, itu bisa nggak Tat? Nggih? ya pada prinsipnya ada batasan, Pak. Mobil itu liquid. Yang kedua batasan 20 jutanya itu, Pak. Mobil apa yang harganya 20 juta? Nah, waktu itu nggak untuk 20 juta Tat. Memang lebih dari itu, tetapi karena Iya. Itu nasabah kalau batasannya. gitu nih. Ini sama dengan ini, saya kira ini akad ini, murabah bersama ini kan permintaan industri, Pak. Permintaan masyarakat. Dalam rangka mengakomodir fatwa tersebut, ya membatasi lah. Kayak konver agut emas kan batasannya 250 juta. Ya, itu batasan-batasan itu jangan sampai memang transaksinya transaksi yang sifatnya tidak mengikat kepada objek yang murabah yang betul ya, ada pembuatan barang dan seterusnya. Ini membatasi dan sifatnya mungkin khusus ya dari fatwa ini. Mungkin itu. Ya, oke Ya. kita tutup Jun. Oke, makasih. Lanjut dicatat Ustaz. Sudah semua ini. Ya. Terkait sama izin. syarat. Ini ada, saya katakan tadi jangan sampai sekarat aja, Pak. Ya. Ini Ada Tat yang di batasannya. atasnya Saya lagi kira itu. ada batasan lah, silakan itu bagian dari bagian dari SOP-nya pihak lembaga keuangan lah, pihak bank lah. Kira-kira yang bermain ini kan berarti kalau bermain di bawah itu berarti emas perhiasan ya, bukan emas batangan ya. Ya, idealnya sih emas batangan, Pak. Karena kita sekarang emas batangan itu ada yang sampai kecil-kecil, sampai 0,1, Pak. Sekarang dijual 0,1 gram, 300 ribuan. Jadi memang sekarang industri mengikuti kebutuhan gitu, industri emas itu. Ya, seperti Raja Emas juga kan kecil-kecil itu yang seperti apa ya, biskuit gitu. Bisa dipotek gitu. Potong-potong, Nah, potong-potong dipotek gitu. Ya, itu ya. mungkin memenuhi kebutuhan ini. Ini ada lagi kategori bayi al-inah itu seperti apa Ustaz? Ya, seperti ini. Murabahah dilunasi dengan murabah kembali. Itu bayi inah tuh. Karena tidak ada barang. Hutang barang dilunasi dengan akan murabah kembali. Itu bayi inah. Clear itu. Makanya dilarang. Ya, jadi
Yang top up itu bainah itu. Top up akad kedua untuk melunasi akad pertama dari akad murabah itu bainah. Ya, jual beli utang, clear gitu di lembaga keuangan. Makanya tidak boleh. Ya, akad murabah boleh dilunasi dengan akad IMBT atau MMQ refinancing. Boleh dilunasi. Prinsipnya itu boleh. Ya, ya. Oke, ada lagi nih Pak. Ini mungkin salah paham. Jika harga beli dari LKS harus sama dengan harga jual, lalu dari mana nilai profitabilitas akad ini? Apa hanya dari margin pembelian? Ya, Nah, dari margin murabaahnya kalau ya. LKS itu. Hmm, Kan ada jangka waktu kan, harga pokok misalkan 20 juta, margin 5 juta, harga jual kan 25. Yang 5 jutanya itu margin seperti jual beli biasa. Jadi tidak boleh bank itu mencari keuntungan dari satu objek dengan dua akad. Contohnya apa? Dalam akad istisna itu tidak boleh mencari keuntungan dua. Pertama kan bank memesan rumah kepada developer, kepada kontraktor. Harganya 100 juta. Ya. Dimasukkannya menjadi 120 juta. Dijualnya kepada nasabah 120 juta. Pokoknya baru ditambah margin lagi. Nah, itu dilarang. Ya. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. oh, Jadi harga dari kontraktor itu 100 juta plus margin. Ya, kalau harga 100 juta ditambah lagi 20 juta, 120 juta per ditambah lagi margin, itulah namanya mengambil keuntungan dari satu transaksi, satu objek, itu dilarang. oke, oke. Ini ada lagi nih Pak. Jika bank punya stok emas, ternyata terjadi transaksi pada waktu yang berbeda, maka harga yang dikeluarkan apakah harga saat saat apa ini? Ya Apakah pada saat terjadi akad, Pak. ya? Ya, pada Jadi saat terjadi akad. Makanya idealnya ya tadi ya banknya itu menjual pada waktu akad, Pak. Harga akad, harga ya, ketika akad. ya. Ya, maksudnya Pak Abduh, jadi kita belinya jadi stok barang bulan ini, ternyata lakunya transaksi bulan depan, jadi kan harganya naik ya. Ya, ya Nah, itu harga pencatatan di terakhir, Pak. bank bakal Harga terakhir, oh Pak. tetap Pak ya. Iya, harga terakhir. Oh, katanya berarti ada pendapatan selisih gitu Pak Abduh ya. Ya bisa bisa harga harga ini, harga terakhir, Pak. Ini ada lagi. Mohon maaf, Ustaz. Harga emas saat ini fluktuasinya sangat berisiko, terkadang naik, kemudian anjlok. Apakah emas masih dianggap sebagai aset yang aman sebagai objek murabah? Ya, saya kira makanya kita batasi, Pak. Tidak terlalu ini ya, stoknya lah, Pak. Oh, ini ada lagi, Ustaz. Terkait dengan pembiayaan ultramikro, mengingat pembiayaan ini merujuk pada Fatwa DSN 119, sejauh mana fleksibilitas struktur akad mualak? Ya, jadi akan murabah mualak itu kan efektif akan murabahnya setelah nasabah membeli barang, bukan ketika berakad murabah. Murabah barang dengan akad wakalah. Itu yang tidak ada fatwanya. Yang adanya itu ini adalah murabah itu efektif setelah akad mualaknya, akad wakalahnya, maaf. Akad wakalahnya itu dilaksanakan oleh pihak nasabah. Sebetulnya tidak terlalu lama kan sungguhnya. Nasabah membeli barang, Ya, kemudian misalkan ke pasar, baru nanti melaporkan. Nah, setelah melaporkan itulah murabah itu diaktifkan atau aktif menjadi pembiayaan murabah, dicatat sebagai member. oke. Kalau dalam akad wakalah bisa jadi hanya rupa-rupa aktiva dicatatnya ketika keluar uang, belum berubah menjadi pembiayaan. Nah, ini ada pertanyaan di atasnya. Dalam akad MMU tidak diperlukan wakalah. Tujuan apakah hanya untuk iya? Karena kalau dari wakalah nanti terjadi side streaming. Bukan terjadi akad murabah emas. Oke, Dan emasnya nanti tidak jelas. Dan itu terjadi namanya goror. oke.
Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian dari yang di chat, insya Allah sudah kita jawab semuanya. Mungkin ada dari chat Bapak Ibu yang merasa belum belum Ada jelas, Pak silakan, Pak Anggoro, silakan Ya, Pak Pak Edi. Edi. Pak Anggoro. Ya, Ya, silakan Pak. Ya, ini kan oke itu perspektif kita lah, perspektif orang luar. Halo, putus-putus Pak Edi. perspektif orang luar. Allah ini akal-akalan ini orang mau mau apa pinjam uang pura-pura beli barang dijual lagi. Ini akal-akalan itu kalau perspektif orang luar bisa begitu. Gimana jawabnya ini Pak Anggoro? Monggo Ustaz Pak Abdul. Anggoro, Katanya nanti Pak Anggoro. akad ini akal-akalan itu. Nah, gimana Ustaz Tanya Abdul? ke Pak Ustadz Pak Edi, jangan ke Pak Anggoro. Iya, Ya, Pak ini berarti nggak ini ya, nggak mendengar Ngerti nggak? penjelasan saya dari awal ya kayaknya. iya, Gowes, Tat, gowes. Oh iya, iya, nggak jelas jadinya. Baca aja nanti makalahnya Pak. iya, Syariah itu harus jadi solusi Pak. iya. Bukan Makanya fatwa akal-akalan ya DSN itu Ustaz. sebagai solusi. Kan timbulnya fatwa itu karena pertanyaan dari masyarakat, dari industri, atau kebutuhan dari masyarakat. Kan banyak akad yang sebetulnya untuk mendapatkan uang tunai. Salah satunya adalah refinancing. Itu juga dapat tunai, Pak. Dengan menjual aset. Makanya menjadi kepemilikan bersama atas sebuah aset. Namanya syirkatul amlak. Apa juga itu disebut helak? Kan enggak. Yang penting masyarakat akan tahu bahwa ini terjadi real jual beli. Emasnya ada, ijab kabulnya ada. Gitu Pak Edi. Ijab kabulnya ada, emasnya ada. Masa sih? Dan emasnya boleh dibawa oleh nasabah. Boleh Pak, tidak mesti dijual lagi. Ini menunjukkan bahwa ya terjadi hukmi ya terjadi ijab kabul dan penguasaan atas emas itu baik secara hukum maupun secara hakiki. Jelas gitu emasnya ada gitu. Ya, mau dibawa pulang silakan, dijual di luar. Artinya kan dapat emas, Pak. Begitu Pak Edi. Ya, ya ini masih Baik, lanjut, ada yang lanjut, lanjut. meragukan wakalah lagi nih Ustaz. Nah, ini akad murabahah dengan wakalah berarti tidak boleh Ustaz. Terkadang bank tidak bisa menyediakan barang sehingga kita berikan kepercayaan pada nasabah. Ya, Ya, memang banyaknya seperti itu. Makanya fatwa DSN memberikan solusi dalam bentuk murabah mualak atau ultramikro. Wakalakan dulu, dibeli, baru diakadkan. Jangan bareng. Karena sih kenapa sih bareng? Kalau bareng antara murabah dengan wakalah belum terjadi penguasaan atas barang. Secara prinsip bank belum memiliki. Kan tadi Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah an abi'a ma laisa indi. Aku tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikku. Belum ada barangnya kok udah dijual. Gitu. Mualak itu begitu. oke. Makanya solusinya sekarang untuk yang kecil-kecil pakai murabah personal financing aja supaya jelas syariahnya. Ya, oke. Ini ternyata apakah harus ada pihak ketiga yang menyediakan komoditi yang tidak berhubungan dengan bank, contoh koperasi, apa harus begitu? Tidak juga, yang penting bank itu punya persediaan, dia bisa beli di toko emas kah atau tadi di Antam, di Raja Emas, Galeri 24 dicatat sebagai persediaan. Gitu. Oke, oke, Atau menggunakan koperasi. Koperasi lah yang punya emasnya. Jadi membeli kepada koperasi nanti bank. Beli dulu baru dijual. ya. Ini lagi kita terkait perizinan khusus terkait produk ini, apakah harus ada perizinan khusus transaksi jual beli emas? Ya, saya kira pemberitahuan karena ini turunan aja Pak dari akad murabahah. Turunannya, ya, Turunan aja Pak, bukan akad yang baru. ya.
bolehkah menggunakan emas non fisik? Ya tidak boleh, kan harus dimiliki Pak. Iya, Kalau emas dalam transaksi derivatif atau digital nggak iya. boleh. Nggak Nggak boleh boleh. ya. Ya nggak Harus boleh. fisik ya, Pak. Fisik ya. Lalu Ain, yang ain, ain. mungkin Kata-katanya ain. Fatwa DSN-nya tuh. Harus oke. jelas. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang lain di luar yang chat atau barangkali mohon maaf ketika yang di chat belum kami baca. Silakan Bapak Ibu. Saya Halo. Ustadz izin mengkonfirmasi saja. Oh ya, silakan Bu Dewi. Ya, tentang akad murabahah mu'alak. Jadi ini mengkonfirmasi ya Ustadz Abduh. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kita berakad murabahah terlebih dahulu. Kita tanda tangani akad dengan anggota. Kemudian setelah itu kita eh, berakad wakalah. Kemudian kita wakilkan pembelian barang kepada anggota. Anggota bisa menyediakan barang tersebut. Baru setelah itu akad murabahahnya Efektif. dianggap aktif, diaktifasi, Efektif. begitu, Efektif. Ustadz. Ya, dicatat. Efektif, Ya, begitu. dicatat. Jadi belum akan murabahah dulu dicatatnya. Tapi masuk di rupa-rupa aktiva. Begitu barang itu dimiliki atau dibeli oleh nasabah, maka langsung berpindah secara akuntansi dari rupa-rupa aktiva menjadi pembiayaan murabahah. Oke, tapi akad di awal itu hanya akad wakalah saja atau sudah ada akad murabahah tapi ada klausul yang mungkin Ya, baru bisa diaktifkan ya, setelah ada barang atau ya, gimana, Ustadz? ya, ya. Diaktifkan setelah barang dibeli. Oke, baik. Artinya penandatanganan akad itu sudah terjadi di awal ya, Ustadz. Itu Ya, kan ya, menjadi jembatan bagi kami supaya kami dapat melakukan pengikatan agunan begitu. Karena ya, selama ini kan setahu kami murabahah dengan wakalah ya wakalahnya harus selesai dulu sampai dengan disediakan barangnya, baru setelah itu akad murabahah begitu, Ustadz. ya. Idealnya seperti itu, tapi batasan dari fatwa DSN adalah efektif, dikatakan efektif. Efektif akan murabahah setelah nasabah melaksanakan akad wakalah. Efektif. Artinya bisa saja ketika walaupun sudah akad ditandatangani, itu tadi di neracanya baru rupa-rupa aktiva. Ini masalah transaksi saja. Supaya Oke. akan murabahahnya itu betul-betul bahwa bank secara prinsip itu memiliki barang. Boleh, Oke. tapi tidak aktif. Tidak efektif. Itu fatwanya seperti itu. Jadi kalau memang kalau akan terjadi kesulitan dan risiko, kalau misalkan kalau harus balik lagi banknya, nasabahnya kan, idealnya sih kalau memang waktunya berdekatan atau tidak memerlukan waktu, walaupun ada batasan, lebih baik memang wakalahnya dulu secara sempurna, baru tanda tangan akad murabahah. Tapi untuk menjaga risiko, maka murabahah itu efektifnya adalah setelah nasabah membeli barang. Baik, artinya hanya transaksinya saja. Artinya ketika risiko itu kan selalu ada ketika wakalahnya mungkin tidak terlalu lama, tapi Ya. risiko atas akad itu sendiri kan perlu kita pertimbangkan, terutama Ya. untuk pengikatan agunannya begitu, Ustadz. Saya diskusi dengan notaris, Pak, apakah akad wakalah bisa dinotariskan? Nggak bisa, karena itu Betul. bahasa. Paling kalau mau akad wakalahnya hanya war making, distempel, tapi nggak bisa diikat, karena akad wakalah tidak berkaitan dengan agunan, gitu. Oke, Baik. Bapak sekalian, saya kira sudah cukup waktu di pengunjung Ya. ini sudah mendekati jam 7. Untuk mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang masih belum terjawab pada kesempatan kali ini, mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu kita agendakan ulang lagi. Alhamdulillah tadi ada sampai 300 partisipan. Dipersilakan Ustaz Abdul untuk closing statement terkait Ya. dengan Oke. kajian pada pagi hari ini. Silakan Oke, Ustaz. makasih Pak Anggoro. Jadi akad murabah personal finance ini adalah salah satu solusi dari lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk dana tunai atau likuiditas. Karena prinsipnya bank syariah itu tidak menjadikan uang sebagai komoditas. Harus ada perantara, harus ada iwan, harus ada bisnis real yang membolehkan adanya uang tunai tadi.
Jadi tidak langsung akad memberikan uang tunai, tapi harus ada iwadnya. Dengan demikian, apabila kita melaksanakan akad murah personal planning dengan emas salah satu komoditasnya, maka kita sama dengan melaksanakan prinsip syariah dalam transaksi di lembaga keuangan yang insya Allah ini akan membawa keberkahan. Masalah terjadi di masyarakat ada semacam persepsi, saya kira tugas kita untuk melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat bahwa ini adalah sudah sesuai dengan syariah. Saya kira itu mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Neng Dian berliterasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz Abdul atas kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah menambah khasanah kita semakin bertransaksi sesuai dengan syariah dan beberapa clue tadi sudah kita serap bersama. Baik Bapak sekalian, kami selaku moderator membawa acara ini mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tilawah subuh yang akan datang. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih. Foto dulu Pak Pak. Abdul, luar Pak biasa. Anggoro, kita foto Ya. dulu Pak. Ya, kita foto bersama dulu. Monggo dibuka. Ini ada pertanyaan ini, Pak, sebentar Pak. Untuk angsuran murabah ketentuan harus efektif atau flat? Dua-duanya boleh. Mau Ya. efektif mau flat. Yang tidak boleh itu tidak bayar angsuran. Silakan Pak, mau efektif. Ya, Ya, kita foto silakan dulu ya, Ibu. Bapak, Kalau Bapak minta Ibu ya, yang berfoto bisa on keluarga cam, silakan. silakan dibuka. Anak Ini ada raja, satu. anak raja Yang pergi ke pertama, Bogor, satu, sebentar ya. Yang pertama ke saya simpan Bogor dulu. makan batagor. Ya, yang kedua, sebentar. Sehat Pak Sam. Alhamdulillah Pak Goro, sehat Pak. Termasuk Alhamdulillah. pantinya udah Dua, Pak sebentar. diteruskan. Rafiq. Wah ini Pak Dewas. Hati-hati ya di Tiga, Dewas. Waduh, ini harus Ketua kelas hati-hati tuh, dulu ketua ini. kelas. Bisa panggil ketua Imbarsi ini, Dewas. Dewan pengawas, ada dewan pengawas OJK ada. tiga yang Ketua yayasan keempat, tuh Pak Amin. sebentar. Ketua Iya. yayasan tuh. Oh iya, dia ngasih duit banyak itu buat Himbarsi. Raja Emas tadi gue hitung 13 kali itu disebut sama Pak Abdul. Anak raja nggak disebut ya? Ya, Anak raja 13 kali tadi. yayasan Anak nggak raja sebut. disebut 13 kali. Itu kalau udah Maaf ya, saya tidak sebut ya. 13 Maaf. kali nyebut Raja Emas tuh dapat lagi 100 juta Dapat itu. bonus. Dapat bonus itu. Ya sudah Pak Anggoro. Ya, Oke. terima kasih Mbak Dini. Oh ya. Terima kasih Bapak sekalian. Benar-benar bermanfaat. Selamat closing. Terima kasih Pak semuanya, Pak Guru. Aduh, ada Pak Pak Amin, Jepri. latihan Pak Amin. Gimana Pak Jepri? Bukit Tinggi. Latihan Pak Amin. Sehat, Aman Pak. Bukit Tinggi. Sehat Pak. Oke. Baik-baik saja. Ya. Tunggu undangan sindikasi Pak Jepri. Oh, Mas Allah. Pak Jepri. Terima kasih Izin, Pak. Bapak Ibu. Izin saya tutup ya Bapak Ibu ya. Yo. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Abdul, materinya bisa di-share ya Pak? Kemana? Bisa japri ke saya Pak, materinya Pak. Ini banyak yang minta. Oke. Udah tahu belum nomor budinya, tahu nggak? Nomor rekening Din, Nomor tanya. rekening. Pokok apa aja dikasih sama Ustaz Abdul tuh. SOP minta kasih. Ntar dikirim sama beliau itu. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Saya Bapak Ibu. Saya Yo, datang ke makasih. Lampung malah nggak ada Pak Aminnya. Ingat terus beliau. Iya, kita ngajak makan nasi uduk itu. Udah, ayo kita mau Ya, olahraga dulu, mau tanding dulu yuk. Assalamualaikum. Ya, Selamat Waalaikumsalam. sehat. Izin saya tutup. Ya.